Yang dirindukan telah datang, Dia yang membawa rahmat dan ampunan, dan jadi pembebasan hamba dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Niki kalau terangkan terus niki terus ngaji wingi sing teng Bukhari. Ngaji ini untuk konteks ini bersifat tertutup. Jadi yang nggak ikut ngaji, bukan usah. Kalaupun dengarkan rekamannya harus dipandu ya, karena ini sensitif. Ini sensitif. Hadis fitnah itu dimulai dari tragedi-tragedi yang akan dialami umat Islam. Terus di akhir hayatnya Nabi itu sering ngendikan bahwa urusan kalian yang akan datang itu yuradu aliyah, semuanya pernah ditampilkan kepada saya, termasuk tragedi-tragedi kemanusiaan yang akan dialami umat ini. Itu di akhir-akhir hayat Nabi sering ngendikan bahwa saya sebagai Nabi, sebagai Rasul, yuradu aliyah amrukum, termasuk semua dipintaskan ke saya, ditampilkan ke saya. Jadi sehingga Nabi melihat umat akan mengalami apa itu ya kayak melihat video, melihat TV. Termasuk tragedi KBBT Said Husain. Nah, ketika itu sudah menjadi keputusan Tuhan, keputusan Allah, Nabi itu hanya bisa memandu secara syariah. Tapi Nabi tidak bisa merubah itu sebagai takdir. Ya kalau mukadimah ini, Nabi sebagai Nabi, karena itu sudah diketahui sebagai takdir Allah itu, ya hanya melihat itu sebagai takdir. Tapi tidak bisa merubah takdir itu, hanya memandu secara syariah. Nah, panduan secara syariat itu dimulai dari misalnya sataf tariku umati salasan wasabina firqah, bahwa umatku nanti akan menjadi 73 kelompok, semuanya sesat di neraka kecuali satu. Ya, Nabi hanya punya panduan satu, itu siapa ya Rasulullah? Qol ma'ana alihil yawma wasabi, orang-orang yang berpegangan sunnah saya dan sunnah para sahabat. Itu banyak hadis-hadis di akhir hayatnya Nabi itu sering pesan begitu. Nah, coba tengah sini jenengan kalkulasi maling. Ini kan teng Bukhari diterangkan ketika banyak fitnah itu ngendikane Nabi ini kan dipandu talzam jama'atal muslimin, kita harus ikut mayoritas. Ini urung ana tenan. Apapun kecewa sampeyan terhadap komunitas tertentu atau partai tertentu atau ormas tertentu, kita harus ikut mayoritas. Mengenai kalau ngaji putih-putih saya bilang, saya sebagai orang alim, kemungkinan saya itu kalau tidak NU ya Muhammadiyah, selagi NU Muhammadiyah itu mayoritas ya saya, kalau tidak NU ya apa? Muhammadiyah. Partai juga gitu, saya ikut partai yang mayoritas, yang mainstream, yang umum-umum. Karena bisa dihitung ya, kalau setiap kebenaran itu diekspresikan lewat partai atau lewat ormas tertentu, berapa sih kebenaran bisa kita lakukan? Kita tidak usah nyebut contoh ya, misalnya sampean meyakini satu kebenaran A dan B, kemudian bikin partai. Paling panter kamu sebagai manusia atau hanya bisa melakukan A dan B. Ada partai tertentu yang ingin memperjuangkan kebenaran tertentu. Paling banter hanya memperjuangkan 1-2 bentuk kebenaran. Nah, masalahnya ketika semua ini punya ruang gerak untuk bikin kelompok, kelompok ini akan menjadi banyak dan nggak terkendali. Semuanya punya bendera sendiri, punya partai sendiri, punya ormas sendiri. Coba sekarang itu sampean kalau melihat di berita-berita, berapa kelompok yang atas nama karena Nabi serbanan hitam merasa harus serbanan hitam. Karena ada riwayat bahwa Nabi itu pilokan, terus kemudian mereka kalau sudah pakai pilok merasa mengikuti sunnah Nabi. Yang nggak pakai pilok enggak. Memang Nabi itu pakai semir. Dulu semua riwayat mengatakan Nabi Abu Bakar semua itu pakai semir. Ya gaul, Nabi lah itu pakai semir. Dan Nabi itu gaul pakai semir. Tapi semir yang sunat itu memang merah. Di kitab-kitab fikih semir yang sunat apa? Lagi sing nate ngaji fikih semir itu enggak malah haram kok. Sing sunat apa? Merah. Lah jadi iki wis dadi KNO terus semir apa ke daerah wah. Gaul. Nah, akhirnya ada kelompok tertentu niru semirane Nabi terus gawe kelompok tertentu. Begitu terus. Nah itu kalau kita turuti itu akan menjadi faksi-faksi, kelompok-kelompok kecil yang akan menyulitkan. Sebab itu Nabi mandu kalau sudah fitnah banyak itu talzam jama'atal muslimin, kamu harus ikut mayoritas.
Coba sekarang misalnya menyangkut Jumatan saja. Berapa masjid yang mengharamkan dipakai kelompok lain? Dan berapa masjid yang digeruduk, dirubuhkan oleh kelompok lain pula? Hanya karena satu keyakinan kebenaran kemudian diekspresikan dalam bentuk ibadah. Misalnya masjidnya A beda dengan B. B dengan apa? C. Itu kalau dituruti tidak ada selesainya. Nah itu Nabi berpesan, kalau ada kelompok Islam yang sedang solid, kok ada yang ingin memecah, itu boleh diperangi. Fadribu bisab itu boleh dilawan. Bahkan harus dilawan dengan kekerasan. Kalau harus dengan kekerasan, ya boleh pakai kekerasan. Lalu itu kenapa Nabi se-ekstrim itu sampai menghentikan Fadribu bisab? Orang itu harus dilawan dengan kekerasan. Ya tentu kalau kekerasan itu harus menjadi alternatif terakhir. Tapi yang jelas harus dilawan ya. Dalam teori modern ya harus dilawan. Tidak harus dengan pedang, harus dilawan. Kita punya sejarah dulu ya. Kayak dulu ketika mainstream Islam di Indonesia itu mengikuti pola NU atau Muhammadiyah. Dulu kita punya LDII, punya Darul Islam yang dipimpin Kartosuwiryo. Kebetulan tetangga saya dulu orang Rembang, orang Sulang, daerah saya. Kemudian ada gerakan Aceh Merdeka. Kemudian ada Junduwo, ada kelompok-kelompok yang karena terinspirasi oleh Islam, termasuk kelompok bom bunuh diri dan sebagainya. Kemudian mereka menjadi firqah hanya karena meyakini satu dua kebenaran yang ingin diperjuangkan. Tapi kelompok ini kan tidak mayoritas. Tidak mayoritas itu risikonya kan kurang komunikasi, kurang konsultasi, kurang silaturahim dengan kelompok lain. Nah itu repot. Sehingga kayak di Mekah ada Wahabi, di Mesir ada Ikhwanul Muslimin, di Palestina sendiri ada Hamas, ada Al-Fatah, di Syria ada Amal Syiah, ada Syiah Imamiyah. Di Indonesia sendiri semenjak era kebebasan berbagai front-front ya banyak sekali. Semuanya mengatasnamakan apa? Islam. Memang kita terima kasih dalam hal tertentu yang diperjuangkan. Kita fair, terima kasih. Tapi bahwa kemudian saat kelompok itu melawan mayoritas mainstream Islam di Indonesia kayak NU Muhammadiyah, itu mereka punya semangat itu baru berapa hari. NU Muhammadiyah merawat Islam di Indonesia itu sudah puluhan tahun. Mereka merawat Islam dengan semangat baru beberapa hari. Mungkin bapak mereka belum sholat. Kata mereka kuliah, ngerti berita tentang Israel, atau ngerti berita tentang kemungkaran, kemudian menjadi ekstrim. Nah, cara bahasa kasarnya berapa hari mereka mengenal Islam. Sudah hanya satu dua kebenaran yang diperjuangkan, mereka anti sama kebenaran sudah jalan lama, yaitu kebenaran yang ditanamkan leluhur kita. Mulai ngajari anak-anak caranya sholat, caranya baca doa iftitah, caranya tumak Nina, caranya sesuci dari najis. Nah, tapi kelompok-kelompok yang istiqomah ngajar ini kan tidak menjadi populer karena tidak demo pakai bendera besar-besar. Kelompok apa? Tapi yang demo pakai bendera-bendera besar, apa betul mereka ngurus Islam secara harian? Ngurus caranya orang sholat, caranya orang ngilangi najis. Kiai NU ku selera karuan, rano najis mulai mukhafafah mughalladah mutawat. Kita angkono do ribet ge gendera demo. Ya ora tempat ge gendera to, bedino mulang urusan apa? Najis. Mulang kate jlimete ra karuan. Ana mutada mutamayiza mukhayyilah tahayyirah sampai mbono sing damun akhlak aku ambek ora aqua. Iku entek energi menapa? Entek. Nah itu dulu fenomena kelompok itu kata Nabi secara syariat itu dipandu, kamu harus ikut mayoritas kata Nabi. Ketika banyak fitnah kamu harus ikut mayoritas. Menurut saya ini dihitung, ini ngaji tenan gitu. Tapi ini tertutup ya, artinya ngaji. Zaman hitung mawon. Kalau partai-partai atau ormas banyak itu kita turuti atas nama ideologi tertentu atau atas nama visi tertentu, oke lah atas nama visi tertentu orang sah bikin partai, bikin ormas. Tapi mereka secara realistis karena minoritas, itu apa sih yang bisa diperbuat dari kelompok minoritas? Sudah gitu, secara teori modern kalau dia ada jabat namanya oposisi. Sudah oposisi kasih duit cilik. Paham ya? Oposisi kasih duit napa? Cilik. Ngurusi vaksinnya dewe kebingungan, urung ngadepi sebuah negara. Itu mendingan umat Islam itu ikut mayoritas, yaitu bagian dari negara. Sehingga peralatan negara dengan sendirinya juga peralatan Islam. Sama saya hitung ya. Kalau nanti ngaji bolak-balik kalau hitung, ini rumah tenan hitung di penggalih.
Kalau umat Islam itu ikut umumnya orang, ada yang jadi tentara, yang jadi polisi, yang jadi pedagang, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi miskin, itu rasa tidak ada jadi. Kalau itu nggak usah proses penjadian, sudah jadi sendiri. Lama. Karena itu mengakui Islam yang hanya bunyal Islam ala khamsin. Ini rumah tenan ini ngaji. Saya bertaruh betul. Saya bertanggung jawab di depan Allah. Kalau mereka mengikuti Islam dengan kaidah Nabi saja, itu hanya bunyal Islam ala khamsin. Bahwa Islam itu dibangun atas 5 hal, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjil baita man istata'a ilaihi sabila. Itu tidak menerangkan partai politik, juga tidak menerangkan sebuah bentuk negara, juga tidak menemukan formasi negara, formula sebuah negara. Itu enak. Artinya enak itu misalnya kalau misalnya kayak Ruhin Madun mau dibunuh orang Israel karena bagian dari bangsa Indonesia, negara wajib melindungi atas nama dia bagian bangsa Indonesia. Karena dia ngakui konstitusi negara, dia warga yang baik. Maka ketika Ruhin Madun mau diculik Israel, itu negara harus melindungi dengan peralatan negara. Itu beda dengan kalau Ruhin Madun gaya faksi tertentu, anti negara balanya Amerika. Ini gaya faksi tertentu anti Israel. Gaya bambu runcing dewe, sebagai senjata rakitan, terus digo nyerang Israel. Itu kalau diserang Israel, itu negara harus tanggung jawab. Toh kamu tetap kalah karena minorita. Kulo wingi pas ngaji teng Demak, teng kanca-kanca sing derek kulo mau. Kita secara ideologi bersimpati ya sama kelompok-kelompok yang melawan kebatilan. Tapi kalau kelompok itu kecil dan beda dengan negara, itu resikonya negara harus tanggung jawab. Ya kan kita cerita ilmiahnya saja. Ini bukan menyalahkan siapa-siapa. Kita cerita ilmiahnya saja. Banyak faksi-faksi kecil kayak kasus di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Rwanda, di Kenya. Itu sampai kalau melihat berita di Kenya, di mana itu yang sering ada penculiknya itu yang Somalia ya, Somalia. Kelompok-kelompok kecil ini kan bikin satu faksi yang anti negara. Terus mereka atas nama kebenaran yang diyakini bikin gerakan tertentu. Hamas juga beda dengan Al-Fatah sebagai penguasa, yaitu karena presidennya dari kelompok apa? Fatah. Itu untuk menghadapi musuh itu repot, karena dia tidak dihitung sebuah negara, tapi dihitung sebuah kelompok. Tapi kalau para kiai itu ikut bagian dari negara, itu yang harus melindungi negara. Sehingga dengan sendirinya, kalau kita bagian dari negara kayak Ruhin Madun ya ikut punya Kodam Brawijaya, ikut punya Kodam Diponegoro, ikut punya Pangdam Jaya. Karena negara harus melindungi rakyatnya, dan itu rakyat yang sah, karena tidak rakyat yang mau bikin kelompok yang anti negara. Jadi hitung-hitungan strategis. Sebab itu sejarah Wali Songo itu tidak ada yang tidak mengakui sistem negara. Dulu ketika Sunan Ampel itu dapat Ampel Denta, itu bagian dari Majapahit. Ketika beliau ingin bikin negara juga mengakui sistem pola negara, yaitu pola negara saat itu harus dipimpin seorang raden, sehingga Sunan Ampel tidak nyuruh wali-wali yang lain, tapi nyuruh Sunan Raden Sinten Fatah. Begitu terus zaman Basim Asari juga ikut Masumi, mengakui proses bernegara secara konstitusional, sehingga Basim ya ikut Masumi saja, ikut kelompok bagian dari negara. Dulu ketika era Soekarno ya ada kabinet K4 termasuk NU yang mengakui proses hukum negara. Karena dengan NU ikut partai politik dan bagian dari negara, itu kalau diserang Malaysia atau Portugal ya pada karo nyerang Indonesia. Itu beda dengan kita misalnya kalau kecewa sama negara terus bikin kelompok tertentu yang anti negara. Itu kalau kelompok lain nyerang ya kamu sebagai kelompok bukan sebagai negara, dan itu risikonya tinggi. Artinya secara syariat itu Nabi benar ketika memandu tazam jamaatul muslimin. Kamu ikut kelompok mayoritas orang Islam, tidak orang mukmin. Muslimin itu lebih preman. Muslim itu ya preman mlebu, gento ya napa? Mlebu, ngomong sing kaya kula ora pati gento malah mlebu. Lho nggih, karena aturan Islam, kalau dalam terminologi agama, muslim itu kelasnya itu paling rendah, paling umum. Karena kelas pertama itu Islam, terus iman, terus ihsan. Makanya di Quran itu qolatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Lah di Quran qolatil a'rab amanna. Wong desa muni amanna. Sajane urung level e muni amanna, lagi aslam. Nah, padahal Nabi nyuruh tazam jamaatul muslim. Wis pokoke melok umume wong Islam.
Mana kula nu pun bolak-balik cerita. Saya ini termasuk ulama yang mboten nate salat tahiyat masjid dua orang. Mergo wong ra salat malah ra salat. Saking kula lho nggih, tapi aja tiru. Karena saya begitu berangkat dari muatan ilmu saya gitu loh. Jadi orang krono kaslan tak hitung secara strategi menapa. Nah, toko-toko kula tak ngene kula seneng. Wah, cocok ngene Gus Ba, umume wong. Kula nggih iso biasa, marung nang pasar nggih biasa, santai mawon. Ani bakule nggih bangga. Gus Ba sering jarang mriki. Aku lho ora urusan ana cerita ulama marung muruah ana buan. Bapak yang umume wong Islam marung ya napa? Termasuk umumnya kasus sidik-sidik duwe. Akhir gak nemen-nemen. Misalnya nyenengi tonggo selingkuh akhir gak nemen-nemen. Pokoknya saya ngomong-ngomong mah. Ini penting ya. Kenapa saya mengatakan ini penting? Jika kamu ngitung umat Islam yang soleh saja, maka mayoritas Islam di Indonesia itu hanya 2%. Paling sing soleh orang Islam hanya 2%. Jika kamu ngitung yang agak soleh, maka paling jumlahnya 10%. Coba kalau kamu hitung, pokoknya yang ber-KTP Islam, maka jumlah kita bisa 80%. Aku seneng darani Islam 2% apa 80%. Meskipun resiko 80% sing keramat tungkak, sing doli, Islam kabeh KTP-ne. Dulu kalau Jakarta kan keramat tungkak, kalau Surabaya doli, Jogja, Bunti, Pasar Kembang, Pasar. Nah kalau nanti penelitian, kalau ini kan termasuk itu memang resikonya dihitung kabeh itu yang mlebu kan. Tapi kamu bisa 80%. Sehingga karena jumlah mayoritas 80% dengan ngitung WTS, lonte, gento dan sebagainya, itu tetap menjadi mainstream. Presiden harus Islam karena dihitung 80%. Coba kamu nuruti kesalahan sepihak, maka Islam jumlahnya hanya 2%. Maka berarti presiden cek kafir, cek Kristen nggak masalah karena jumlah umat Islam itu orang per. Jadi gua anggap Islam ra penting, Islam ra kanggo mergo WTS. Ya, tapi akhirnya gara-gara rabu itu jumlah orang Islam mau 5%. Resikonya di presiden Kristen ya masalah karena mau dihitung. Coba kalau kamu tetap hitung semua, itu tetap 80%. Akhirnya kita tegak sebagai mayoritas. Remang samu madun Islam mayoritas sudah ditopang Islam BTS maling dan sebagainya. Bedanya kiailah. Kita berdiri tegak sebagai mayoritas itu ditopang Islam sing jualan sing gubendo-gendo. Dari apa kita tegak sendiri? Sebab itu Nabi memandu, kalau kelompok sudah bulat, itu tetap kita ikut mayoritas saja. Talzam jama'atan muslimin. Itu ngaji kita. Makanya wa huwa mustami'un. Kita masih sepakat bahwa Islam itu harus hanya bunyal Islam ala khamsin. Kita mengikuti panduan hadis sahih bahwa Islam hanya bunyal Islam ala khamsin. Yang namanya Islam itu ya hanya syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji. Titik. Nah, bahwa ini cerita ilmu sosiologi, bahwa kita ingin punya presiden Islam, bupati Islam, gubernur Islam, itu bawaan psikologi mayoritas. Itu eleng-eleng, bukan ideologi Islam. Saya sebagai ulama bertanggung jawab terhadap mazhab ini. Kita ingin presiden Islam, bupati, gubernur Islam, legislator Islam, itu bawaan kita sebagai mayoritas. Karena kita sebagai mayoritas, tentu presidennya dari kelompok mayoritas, yaitu Islam. Andai kan Islam kita itu di NTT, andai kan Islam kamu itu di Ambon atau di Bali, kamu tidak akan, misalnya Madun sekarang di Bantul, tersinggung ketika bupatinya ada Islam. Coba kalau kamu ditekdir jadi orang NTT, paling bupati ini Kristen, yang penting nggak ngebangun masjid. Misalnya Mustafa begini, hidup di Amerika, dia paling pikirannya kan, dia tidak mensyaratkan presiden Islam, ya orang nyaratnya gubernur Islam, yang penting nggak ngusir wong Islam. Tapi saat dia Bantul karena mayoritas, dia mensyaratkan bupatinya. Itu bukti bahwa keinginan kita punya bupati gubernur Islam itu bawaan psikologi mayoritas, bukan bawaan ideologi Islam. Kalau Islam ya hanya bunyal Islam ala khamsin. Bangunan Islam ya hanya 5 itu. Bangunan iman ya hanya 6 itu. Paham ya? Nah, sama nggak usah teruskan. Kalau gitu partai politik Islam penting dan itu sensitif, nah takut sensitif. Aku balik ngaji ini sensitif. Senengannya kok takut sing sensitif. Takut sing umum. Misalnya takut sing umum, lah penake piye ke wong Islam? Ya duwe uraan sithik-sithik, nak dosa di sepuro pangeran. Wong di duwe ora dosa lho, Gun. Tapi mesti di sepuro pangeran. Tapi niki ngaji, ini penting ngaji. Jadi
ngaji yang kemarin kan jelas ya, ketika banyak fitnah, banyak tragedi, pesan Nabi napa talzam jamaatan. Itu dalam sebuah hadis ada yang lebih ekstrim lagi. Nabi ngendikan waman sadda finnar. Siapa yang ingin bikin kelompok sendiri, merasa benar sendiri, maka waman sadda finnar. Dia akan masuk neraka. Itu artinya pentingnya sebuah mayoritas. Karena mayoritas ini penting, kita akan ikut sesuai umumnya orang. Karena warahmati wasiat kullasya. Kalau kita ngaji secara tasawuf, ya warahmati wasiat kullasya. Kulo sering ngaji teng santri-santri. Kulo ada sing ngaji kulo nganti nangis. Kulo ceritani. Kulo niku ulama. Kulo sering numpak mobil pribadi, sering ngebis gitu. Ketemu preman sering kulo sering lunga dhewean. Tak ceritani. Kita ini sebagai mukmin kan meyakini warahmati wasiat kullasya. Rahmatnya Allah itu ada di mana-mana dan lewat siapa saja. Kalau kita misalnya jadi kiai, wah sementing ngurusi santri, sekali lunga dhewean kecelakaan. Wong sing ning dalan-dalan rata-rata wong fasik. Sing sering memberi pertolongan dini nek ana kecelakaan ning dalan-dalan ya wong ning dalan-dalan. Kurang arah Pak Kiai. Ya ora ngarah wong pati soleh tenanan. Tapi ternyata Allah membuat orang di jalan-jalan hikmahnya banyak. Mereka adalah orang-orang yang sering melakukan pertolongan dini saat ada kecelakaan. Mereka adalah orang-orang gara-gara di dalan-dalan orang kesasar takut alamat ditakoi. Kowe tahu di ganjaran zona alamat orang kesasar. Kok kita ora tahu ning dalan? Tapi ternyata rahmati Allah dilipat wong ning dalan-dalan, kita lunga ning ndi karo alamate takok orang yang di jalan. Kita harus iman karo rahmati wasiat kullah. Rahmatnya Allah di mana? Nanti kalau ulama lagi biasa teng terminal, ketemu macam-macam gitu biasa. Cara pulau gitu biasa, tak mau coba rahmati wasiat nopo. Kalau biasa lah. Ya artinya ya kita harus iman. Dan saat kita meyakini mayoritas, rahmatnya Allah Taala itu mayoritas, Islam juga mayoritas. Kita merasa saat di pondok ya kumpul orang Islam, saat di terminal kumpul orang Islam, ninggalan di kumpul orang Islam. Coba kalau kamu pakai eksklusif. Terminal begitu campur itu fasek kabeh. Baru ngono buta wising itu wis wong fasek wong bayar. Mbok dalili, ngomong kok bayar fasek. Nah, gue malah iso wising kan. Fasek ke Allah, penting nyediakno WC kena bengi. Di Bang Soleh ra di fasilitas. Fasek ke Allah. Jadi contoh-contoh betapa eksklusisme, satu perasaan eksklusif itu menyesatkan. Allah sendiri terbuka rahmati wasiat kullasya. Lah kullasya ini lebih dekat mayoritas apa minoritas? Lebih dekat teori apa? Mayoritas. Nah, makanya saat ini kita ngaji nih, ya, bahwa panduan Nabi untuk mengikuti mayoritas itu secara syariat memang sudah benar, dan setelah teori rasional teknis juga sudah benar. Cuma kan saya harus menyampaikan ini lewat ngaji, bahwa ini bukan akal-akalannya Gus Bah, memang ada di kitab yang diyakini sahih, yaitu kini kitab Muslim. Muslim itu dua kitab, yang satu paket dengan Bukhari apa? Muslim. Dua kitab yang diyakini sahih setelah kitab buah. Ya, dalam keyakinan mayoritas orang Islam setelah kitab buah adalah kitab Bukhari apa? Muslim. Dan lewat kitab sahih ini sampean tahu bahwa panduan mengikuti mayoritas adalah panduannya Nabi. Paham ya? Panduannya sinten? Nabi. Mulane iki ngalim-ngalim Jawa juara bejoban, umumnya wong nganggo hem. Ini biasa umum wong. Karena mereka tahu betul pentingnya mayoritas, pentingnya tradisi mayoritas. Mereka jarang orang-orang alim memaksakan jubahan, maksudnya paling kadang-kadang pas Jumatan bin macam, tapi ini kemauan ya wong tertentu jubaran gitu, wong alim. Narapati alim kata, tapi juaran pun apa terus, wong alim-alim kali beru mesti biasa-biasa lah. Mana? Ada terkuat ya tenang. Saya ngomong-ngomong mawon. Mohon terus akan sana ini lah. Ketika kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan perilaku pejabat atau perilaku sebuah pemerintahan itu kayak apa? Nah ini terus babu wujubil ingkar alal umara fima yukhalifu syarka wa tarki qitalihim ma sallallahu wa nahwi dzalik. Ini panduan bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah, itu gimana? Ini langsung kalau baca hadisnya bahwa saat demikian kita wajib ingkar tapi tidak harus perang. Kalau baca haddatsana Haddad bin Khalid
Haddatsana Hammam bin Yahya, haddatsana Qatadah anil Hasan, Ad-Dubbah bin Mihsan, an Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat aku nu umaro fata'rifu wa tunkirun. Faman arafa bari'a wa man angkara salima. Walakin man radiya wa taba'a. Qalu afala nuqatiluhum qala la ma sallallahu. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal misalnya. Saat aku nu bakal ono sapa umara, pira-pira pemimpin, pira-pira amir, pira-pira pemimpin. Pemimpin ini iso pejabat, iso pemimpin kultural, pemimpin ormas, wae pemimpin umara jamu amir. Fatarifuna mongko kenal sira kabeh tapi watung kiruna lan engkar sira kabeh. Kowe iso kenal tapi ya engkar karena ya mungkin prilakune sing enggak bener. Faman arafa bari'a. Faman mongko te sapane wong arafa gelem kenal sapa man bari'a, mongko bebas sapa man. Maksudnya kenal ya terus iso milah-milah mana yang baik, mana yang buruk. Waman disapane wong angkara iku engkar sapa man, salima mongko slamet sapa man. Kowe ra kenal bupati utawa gubernur utawa pejabat sing korup sing nakal. Iku sing engkar slamet. Lah sing ra slamet sapa? Melane mati korupsine niku. Walakin man radiya wa walakin man radiya, tetapi nek sing ra slamet yo ridho cocok wa taba ya anut wah cocok pinten to. Mergo untuk bagi bagian. Satu rumah nonton biasa wae. Biasa wae perkara ngene ae. Walakir marrodian apa? Fataba. Lah ini antike Nabi. Beliau yaitu tadi ikut mayoritas. Nabi ditanya, "Qalu ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang enggak bener, afala nuqatiluhum? Ana ta ora merangi kita hum ing umara? Napa boten diperangi nawon ya Rasulullah? Kudeta mawon." Ora dawuh sapa Nabi, "La ojo." Ojo. Masallah selagine mereka ijek sholat. Ini menunjukkan gitu, bahwa ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta itu tidak. Apalah nuqatiluhum, jawab Nabi apa? Wah jangan. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Jangan. Tapi antike Nabi itu hanya punya syarat satu, lama sholat, selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Ini ngaji kelas tinggi, amun salah paham. Kenapa Nabi hanya minta syarat satu sholat? Bagi seorang Nabi, selagi dunia ini masih ada orang sujud kepada Allah, masih menjaga konstitusi agama yang berupa sholat, yang disembah masih Allah, itu masih normal. Mungkin pejabat itu punya kesalahan, dia korupsi, dia menggencet rakyat, dia apa. Tapi selagi dia sholat, kata Nabi itu tidak boleh revolusi. Nah itu kan menjadi misteri. Apa kira-kira alasannya Nabi kok hanya bersyarat lama sholat selagi masih sholat? Kemungkinannya dua. Kemungkinan secara teori ulama lagi. Secara teori ulama, kalau ulang lagi, ini sudah di luar teori sosiologi, teori demokrasi masalahnya. Ini harus pakai teori ulama. Kalau teori demokrasi kan kalau mayoritas protes dan sah secara pemilu ya sah dia jabat, yang minoritas menjadi oposisi. Kalau dalam teori demokrasi kan gitu. Cuma kalau namanya teori demokrasi kan kalau satu Indonesia maling semua terus partai maling mayoritas ya yang jabat harus maling. Makanya kalau ingin BTS itu supaya legal, Indonesia jadi BTS bikin partai lonte itu kalau menang ya jabat. Karena yang dipakai demokrasi adalah suara terbanyak. Iya, terus resikonya demokrasi kan suara terbanyak harus dilegalkan mimpin kan. Kalau terbanyak gento semua ya harus. Makanya preman kemarin kalah sama jenderal kan dia kurang solid, dia harusnya orang jadi preman dulu semua. Bikin partai preman kalau mayoritas ya harus jabat. Nah ini saya bicara tentang teori ulama. Kenapa Nabi mensyaratkan jangan kamu revolusi, jangan kamu kudeta selagi mereka masih sholat. Bagi seorang nabi, bagi seorang ulama, bagi seorang wali, selagi makhluk yang di dunia ini masih bertautan dengan langit, bertautan dengan Allah, berhubungan dengan Tuhan, itu masih dianggap normal. Masih dianggap apa? Normal. Bukan benar loh ya, normal. Karena ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya caranya harus sholat. Karena masih normal. Artinya seorang nabi itu tidak jagal-jagal amat ketika seorang yang nakal itu masih sholat. Seorang yang zina masih sholat. Karena masih sholat itu artinya masih ngaku eksistensi Tuhan. Artinya dia masih ngaku eksistensi apa? Tuhan. Karena sudah fasik tidak sholat itu sudah tidak ngaku eksistensi Tuhan.
Dia bisa keceluk komunis atau ateis atau apa saja. Lebih parah lagi. Itu kenapa sirinya, kenapa dosa syirik begitu tidak diampuni, dianggap dosa terbesar karena memungkiri eksistensi apa? Tuhan. Selagi orang masih sholat itu ngakui eksistensi Tuhan. Ya teman saya ingin pikir ya. Nah, tapi korupsi kan menyengsarakan rakyat. Korupsi itu menyengsarakan rakyat dalam konteks rakyat yang nggak punya ketahanan. Karena misalnya APBD dikorupsi bupati sehingga tidak ada pembangunan Bantul atau Sleman atau negara mana saja. Paling banter sarana umum yang terbengkalai. Tapi masyarakat yang punya ketahanan hidup secara baik, dia punya pertanian yang baik, punya perdagangan yang baik. Itu pejabat korupsi hanya dia dosa saja dengan Tuhan karena rakyatnya punya ketahanan sendiri. Makanya Nabi berpesan semua kesalahan itu dimulai dari masyarakat tidak punya ketahanan. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadit. Kalau kita sudah miskin, pejabatnya korup, kita tambah miskin karena kita kayanya menggantung kebijakan negara, misalnya lewat BLT, lewat sarana umum, lewat pekerjaan massal. Tapi kalau kita sudah kaya, pejabat korupsi itu hanya salahnya dia dengan negara, tidak punya akibat ke kita karena kita sudah kuat. Jadi ya pejabat korupsi salah, sama dengan salah. Tapi jangan katakan bahwa korupsi sumber segala bencana. Enggak. Sumber segala bencana adalah saat individu cara hidup tidak sehat, cara berekonomi tidak sehat. Ingat itu dalam aturan Islam kullukum ra'in, bahwa kalian pemimpin pada diri sendiri. Saat diri sendiri kita tidak kuat, dengan kesalahan orang lain kita rentan. Bahkan saat dimiskin, tanpa dimiskinkan, kita sudah miskin. Kata siapa kalau pemiskinan negara ini karena salahnya Orde Baru? Madun rawat ana sing miskin, miskin dhewe. Rugen rawat ana sing miskin, miskin. Idam Samawi rawat dolen ning rugen wis kere. Berarti kekerean ini itu bukan kesalahan kebijakan pemerintah. Kesalahan SDM kita kan. Memang pemerintah ikut memperparah pejabat, tapi jangan katakan begitu. Wis kali-kali nyalahkan awam dhewe kok. Kita ini tanpa dimiskinkan orang sudah tanpa didolimi orang sudah terdolimi oleh perilaku kita sendiri, oleh pilihan hidup kita sendiri. Yang orang salah sing melarat kok melarat. Nanti dari kata kula, wah aku bar mergawe modal sak mungkin bangkrut, kowe bangkrut bar modal, aku sedurunge bangkrut. Kira iku wis bawaan. Wah, kira lateng. Nih, artinya kira-kira kita ini adikan pejabatnya wis hasil, itu yo tetep kere. Jadi Bupati Bantul, Cek Sleman, Cek Diae, ora korupsi lah, sing kere tetep kere. Repot, tapi nyalah sopo. Tunggale sistem pendidikan nasional dirubah nganti ngelu mendiknas ya. Wong datare SDM rendah atau sinau tetep bento. Sebelum ada paket-paket UNAS ya wis do bento. Bentone ora salah pemerintah, ora gelem belajar. Apa susah ae sih ora sekolah belajar dhewe foto-foto buku tak apa. Jadi kita ini kan bodoh sedurunge dibodokno, melarat sedurunge dimelarat. Makanya Nabi itu tidak begitu fanatik dengan aturan-aturan sosial. Nabi sebagai Nabi hanya punya pesan lama sholat, selagi masih sholat. Selagi di alam raya ini masih ada orang yang mentautkan, yang mengkaitkan hubungan hidup di dunia ini dengan Allah, dengan Tuhan itu masih normal. Oleh Nabi dianggap masih normal. Sehingga Nabi kalau nyurati raja-raja ya kamu masuk Islam. Setelah Islam kamu selamat. Itu Nabi tidak ada syarat bahwa kamu harus menjadi rakyat saya, pengikut saya itu enggak. Karena ya seorang Nabi itu hanya butuh supaya dia manusia di alam raya ini punya tautan, punya hubungan dengan hukum Tuhan. Makanya Nabi ngendikan lama sholat, selagi masih sholat. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Nabi masih berharap dengan sholat itu, kalaupun dia nakal, tidak nakal-nakal lama. Tidak mungkin seorang yang sholat istiqomah, kemudian nakalnya nakal-nakal amat. Karena tidak mungkin dengan kekuatan sholat itu kemudian menjadikan perzinaan menjadi kebutuhan, menjadikan minum menjadi kebutuhan, paling aksiden. Kelebihannya orang sholat, kalaupun dia zina itu aksiden, gak kuat ngempet, kecelakaan. Apa nyabu gak kuat ngempet, kecelakaan. Dia tidak akan menjadikan kecelakaan atau kesalahan kayak zina minum sebagai kebutuhan. Itu beda dengan orang yang tidak beragama, bisa menjadikan fisik kebutuhan, minum kebutuhan, nyabu kebutuhan. Kelebihannya agama adalah sebuah kesalahan itu hanya aksiden, kecelakaan, kepleset. Mulanya dalam bahasa tasawuf darani kepleset.
Dia berkomitmen anti zina, cuma karena sebagai manusia tahu kepleset zina. Dia anti narkoba, kepleset narkoba. Dia tetap anti kemungkaran, sebagai manusia kepleset di kemungkaran. Itu beda dengan saat kita ateis atau komunis. Kita dari awal tidak percaya surga neraka, tidak percaya Tuhan, tidak percaya sanksi. Maka semua kesalahan ini ada salah, ada benar. Nah, itu tidak normal. Cara Nabi kalau kondisi sudah gitu itu sangat tidak normal. Paham ya? Makanya harus dibedakan kesalahan yang menjadi kebutuhan dengan kesalahan menjadi aksiden, hanya kecelakaan. Ya kayak Rokan sebagai sufi ya bukan merem, tapi sebagai uang ya kadang kecelakaan dulu orang ayu. Tapi dia yakin itu dosa, yakin dan ya istighfar. Itu kelebihannya agama kan gitu. Orang ya di ruang salah tapi balik meneh, salah balik meneh. Makanya bahasanya orang agama itu kan munib, orang yang mudah kembali. Ya karena kesasar barang mulai meneh. Jadinya munib, rojak. Agama itu ya syaratnya kan gampang munib, ya mudah kembali. Bar kesasar sithik balik meneh, kesasar meneh balik meneh. Lah sing repot nak ucul tenan ya. Ora mun parah dah niku. Makanya Nabi hanya punya syarat sholat. Maksudnya sholat ya itu terus sekarang saya buka lagi kemungkinan ketiga. Sholat di situ tuh bisa bahasa secara personernya menyebut satu bentuk, ya bentuk sholat. Ada mungkin artinya itu institusi ibadah. Napa institusi napa? Ibadah. Selagi mereka masih membolehkan orang sholat atau selagi institusi agama itu masih boleh jalan. Karena kita hidup di negara macam-macam. Kalau di Indonesia presiden tidak sholat itu jelek. Coba kalau sampean warga Singapura atau sampean ditegur menjadi warga Thailand. Tentu kita sebagai muslim dipatani di Thailand hanya bersyarat yang penting pemerintahan tidak memberangus masjid. Yang penting pemerintahan tidak mengganggu aktivitas masjid. Makanya masalah saja artinya selagi tidak menghalangi institusi agama yang bernama sholat. Biasa saja pejabatnya itu tidak sholat. Kayak kita misalnya ditegur dari warga Thailand atau kita warga Singapura. Mungkin PM-PM-nya tidak sholat, pejabatnya tidak sholat. Tapi masalah bagi kita saat tidak sholat melarang orang sholat. Dan tidak menjadi masalah kita saat mereka ada sholat, tapi tidak melarang institusi sholat. Paham ya? Artinya selagi masih tidak menghalang-halangi institusi agama yang bernama sholat, itu kita tidak usah revolusi. Kecuali kalau sudah menghalang-halangi sholat. Makanya di Quran diterangkan, masalah perang itu harus kita lakukan. Ketika ada lahud dimat suami wa biya'u wa sholawatu wa masajidu yudkaru fiha smuwahi kasiran. Itu hebatnya Quran. Jadi dari awal Quran itu ingin sekali nggak ada perang, kecuali kalau simbol-simbol agama dihalang-halangi, dihanguskan. Makanya di Quran nonton ayat walau la tafwa hinna tabadhum bibadil lahud dimat suami'u wa biya'u wa sholawatu wa mata jidal yuzkaru fiha smuwahi kasiran wa la yansurunallahu mayyan. Oke, ada perang kalau simbol-simbol agama, institusi agama sudah dilanggar. Yaitu misalnya masjid nggak boleh berdiri, orang nggak boleh sholat. Nah kita sebagai ulama, sebagai seorang muslim, perhitungan kita sederhana. Selagi bangsa Indonesia atau pejabat Indonesia tidak menghalang-halangi institusi yang bernama sholat, ibadah, kita harus mengakui itu pemerintahan yang sah. Karena kita sebagai orang yang beragama, hitung-hitungan kita sholat saja. Orang untuk duit tahu orang pokoknya kalau itu hitung-hitungan ya. Aku nak umat ulama itu ya, umat ulama yang ini itu, nak umat gendone ya ngitung duit. Ya karena umat. Mari dosanya kan mau eksiden, mau kecelakaan. Orang laten, orang dosa apa? Kan orang komunis kan kita ada komunis orang. Makanya lama sholat itu bisa saja artinya yang penting institusi sholat itu tidak terganggu. Makanya banyak dulu ulama-ulama dulu yang hidup di Tashkent, di Azerbaijan. Dulu Imam Bukhari itu orang mana? Sampai kira orang Bukhari itu orang Mekah atau Madinah? Tidak, dia orang Azerbaijan. Sekarang ikut Tashkent. Makanya kalau kitab-kitab dulu namanya As-Samarqandi. Samarqandi itu Tashkent. Sekarang kalau tidak ikut Ukraina atau Azerbaijan, makanya kawasan sana di Bukhara. Itu dulu ya biasa saja mereka punya raja yang tidak Islam atau apa. Biasanya taruhannya raja itu baik, tidak menghalangi orang sholat. Makanya dulu Nabi ketika di Mekah ya biasa hijrah ke Habasah ke Ethiopia. Saat itu rajanya tidak Islam. Nabi mengira diperlakukan secara baik. Artinya saat Nabi beragama tidak dilarang. Ternyata di Ethiopia, di Habasah saat Nabi beragama
Nah, artinya ukurannya itu tidak harus Islam, tapi yang penting saat kita beragama tidak dihalang-halangi. Paham ya? Dalam tarikh kita kan begitu tuh. Makanya Nabi perhitungannya satu. Dalam kekecewaan kita terhadap pejabat, terhadap pemerintah, yang penting jangan ada kudeta, jangan ada revolusi yang berdarah-darah. Lama sholat, selagi masih ada sholat. Makanya kemungkinannya itu kalau dalam konteks Indonesia pejabatnya sholat, kalau dalam konteks non-Islam, yang penting pemerintahnya tidak menghalang-halangi orang sholat. Misalnya kayak di Amerika, di Eropa itu kan masih banyak yang baik, itu masjid tetap boleh berdiri, aktivitas Islam boleh. Itu masih normal ya. Dalam pandangan Nabi begitu itu masih apa? Normal. Nah, lewat ngaji ini biar jenengan tahu betul bahwa sebetulnya kita sudah punya panduan politik. Ya, panduan politik, panduan sosial itu kita sudah punya dari Nabi. Ya, masalahnya roh orang tetap dan roh kitab tahu orang lain tak ulang, mulanya tak ulang. Mulanya kita ulang. Maksudnya pentingnya ngaji ini biarnya kita tahu. Sebenarnya panduan-panduan itu sudah ada. Nah, bodohmu orang dibodohno wis bodoh lha iku malah perkara. Melarat dene di melarat wis napa? Mbok melarat ngenteni di melaratno wong. Jadi keren. Mau aku buang perut mari dhuwitku dibodohi wong keren. Sawangane melarate ngenteni dibodohi wong. Aja sampe ora tau ana sing bodohi wis malah parah. Ora tau dibodohi ya ora tau bisnis kok melarat. Subhanallah. Melarat sing apik to. Ngenteni dibodohi wah, misalnya jadi kiai yang ngono di rival politik dijatuhno lagi jatuh keren, jatuhnya ngendani dijatuh orang arti jatuh kawet blesek. Mau jatuh ngendani arti jatuh no tahu kan lumayan, tawangannya orang sing dikambing hitam. Mau bisa jadi kiai gara-gara disaingi ku terus ambles, orang harus nyai kok ambles, waduh. Mana jatuh sing terhormat, marah atau sing sopan tidak urip. Jadi walakin marrodia wata. Kalau pada mater sopo sahabat apalah nukotidu, mono orang merangi kita ing umaro. Jadi Nabi kolala, gak usah revolusi, gak usah perang Sallallahu alaihi sholat ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bagi as-samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Anna risa nahnu wa dalabatuna wa dzurriyyatuna rasulaka Muhammadan rasula yas'alihim ayatika yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim kanta wa rasulan kana bil mu'minina raufur rahim wa rasulan kana rahmatan lil alamin wa nuran wa hudan wa rahmah ilahana shalli alaihi wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma yassir lana kulla amrin asir fa inna taysirul asir alayka yassirna kala ma tasha. Allahumma yassir lana kulla amrin asir fa inna taysirul asir alayka yassirna kala ma tasha. Allahumma yassir lana kulla amrin asir fa inna taysirul asir alayka yassirna kala ma tasha. Rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma rusukna fahman ilahana anta qayyumus samawati wal ardi anta waliyuna fatirus samawati wal ardi tawfana muslim wal ahidna bisolihin ilahana ya Allah anta somatuna wa antal haqqul mubin wa antas somatu ya Allah faj'alna farina ilaika farina fi ibadika ilaika hatta nakuna ya Allah ibadan laka wa ibadan bika wa ibadan ilaika wa hatta nakuna ya Allah minal farina ilaika firaran ya Allah yuridu ridhoka wa firaran ya'lubu maghfirataka wa ma'unaka ilahana anta qayyumus samawati wal ardi fatirus samawati wal ardi wa barik lana ya Allah fi hayatina wa mamatina wa barik ya Allah fi ta'limina wa ta'allumina wa barik fi harakatina wa sakatatina hatta ya Allah nakuna mubarakan min intika wa ma'unatan min intika ya fadlan min sububi rahmatika al-faidah as-sabiqah ilahana ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin Bismillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Thank